karena tadinya Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Saya 1,7 miliar banyak banget. Jadi ya lagi mikir, akhirnya saya bikin video aja sosialisasi. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis lebaran saya udah punya laporan ke Maluku Utara. Saya punya laporan ke Maluku Utara 270 laporan, kemudian dari situ kita rumuskan dan semua laporan itu Dinas PU-nya nggak punya. Ini luar biasa banget sih. Ini alasan kenapa seorang pemimpin itu harus melek dengan teknologi zaman sekarang. Iya bener banget. Kita tahu sendiri bahwa Gubernur Maluku Utara, Sherly Yowanda, paham banget dengan media sosial. Saya yang dirilis kemarin bahwa bukan hal yang membanggakan, tetapi fakta adalah berdasarkan rilis data dari KPK adalah bahwa Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang terkorup. Oleh karena itu, saya sudah ada pertemuan awal dengan BPKP dan saya mengharapkan pendampingan maksimal dari BPKP untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan audit APBD sehingga ke depan pemanfaatan APBD bisa lebih maksimal sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan ada benefit outputnya demi kesejahteraan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, karena pada dasarnya APBD itu adalah milik dari masyarakat Maluku Utara. Harapannya dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup mereka. Tapi ini juga ada yang menarik nih, kita ingin tampilkan juga pernyataan dari Bu Sherly. Dinas PU itu minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar itu banyak banget dan Ibu ternyata memiliki sistem sendiri saat itu. Iya, sebenarnya tidak ada sistem yang canggih ya, cuman Google Form aja. Jadi karena memang ada permintaan itu waktu itu mau lebaran. Jadi kemudian saya berpikir kan mumpung mau lebaran semua mudik, jadi mendingan laporan dari masyarakat saja. Toh mereka akan melewati semua jalan yang ada di Maluku Utara. Jadi saya buat video singkat dengan Google Form, masyarakat mengisinya dengan lokasi, desa, kecamatan, titik koordinatnya, foto, video. Dan setelah lebaran saya dapat sekitar 270 laporan daripada dinas turun. 1,7 itu sebuah fenomena yang baru terjadi saat Ibu menjabat, atau ternyata itu sudah menjadi pola proposal anggaran di periode sebenarnya ada sudah rutin. Jadi setiap tahun itu ada biaya memang untuk mengecek jalan ya, inventaris jalan gitu. Ada laporannya Bu? Maka dilihat laporannya, cuman menurut saya laporannya itu tidak informatif. Jalannya rusak, berlubang, isi aja form di sini, nama, desa, kecamatan, video sampai lokasinya. Itu karena tadinya Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar banyak banget. Jadi ya lagi mikir, akhirnya saya bikin video aja sosialisasi. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis lebaran saya udah punya laporan ke Maluku Utara. Saya punya laporan ke Maluku Utara 270 laporan, kemudian dari situ kita rumuskan dan semua laporan itu Dinas PU-nya nggak punya. Dari situ dirumuskanlah, kebetulan jadwal memang ada Rakfor dan Musrembang 10 kabupaten kota, dan akhirnya setelah dirampungkan itu masuk ke usulan ke Kementerian PU, jalan provinsi kabupaten 8 triliun. Maksudnya banyak hal dengan digitalisasi kita bisa menghemat gitu kan. Betul. Saya bukannya pelit, bukannya nggak mau, cuman kita tuh kan kelihatan doang kaya, faktanya kita tuh nggak ada duit, jadi jangan sok kaya. Saya suka bilang sama mereka gitu, jangan sok kaya, kita ini banyak utang. Jadi kalau yang nggak produktif itu kita coret, bikin hal-hal yang produktif. Karena kan masyarakat yang memilih saya akan bertanya, itu gugup ngapain aja? Kan juga bertanya, uang rakyat tuh nggak gaji kalian ASN. Kalau kita tidak bisa bikin program yang buat kehidupan mereka lebih baik dan lebih sejahtera, kan mereka nanya, itu mereka gubernur sama pemerintah tuh ngapain? Kan? 5 tahun ke depan tugas saya mengadministrasikan, memastikan APBD itu setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itulah saya ada sebagai gubernur. Untuk itulah ASN ada. ASN itu dibayar 1,2 triliun gajinya, itu udah dauh saya 100%, APBD 3,2, 1,2 triliun gaji ASN. Di luar belanja perjalanan dinas, BBM, dan lain-lain. Lah kalau kerjanya nggak buat rakyat lebih sejahtera, ngapain kalian ada? Kan? Ya. Oke. Saya selalu bilang, saya datang cuman untuk membentuk fondasi. Membuktikan bahwa APBD ini, jika dikelola dengan baik, walaupun salah satu terkecil se-Indonesia, cuma 3,2 triliun, tapi saya mau membuktikan bahwa saya bisa buat fondasi pendidikan kesehatan gratis. Kemudian dengan komunikasi baik dengan daerah dan pusat, saya mudah-mudahan jembatan dan jalan bisa terhubung, bisa dibangun dengan baik. Ketika jalan jembatan terhubung,
maka terjadilah pemerataan ekonomi karena kita banyak kepulauan. Ketika pemerataan ekonomi terjadi dan logistik cost-nya berkurang, maka nilai tukar petani dan nelayan itu bisa meningkat. 60% kita adalah petani, 20% adalah nelayan, artinya udah 80%. Jika 80% ini nilai tukarnya bertambah, mereka sejahtera. Ya. Tugas saya dari awal, saya bilang, saya datang untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Begini cara Gubernur Maluku Utara, Sherly Yoanda, menghapus cara-cara kuno di pemerintahan yang menghabiskan banyak anggaran. Bahkan pada saat itu dia sempat diminta nih 1,7 miliar untuk identifikasi jalan rusak. Dan yang dilakukan oleh Ibu Sherly adalah menolak usulan tersebut. Beliau membuat satu video pelaporan jalan yang rusak di sosmed dan 270 laporan pun masuk yang bahkan tidak dipunyai oleh dinas terkait. Ini luar biasa banget sih. Ini alasan kenapa seorang pemimpin itu harus melek dengan teknologi zaman sekarang. Iya bener banget, kita tahu sendiri bahwa Gubernur Maluku Utara, Sherly Yoanda, paham banget dengan media sosial. Jadi waktu itu dia diminta anggaran 1,7 miliar untuk identifikasi jalan rusak. Nah dengan dana segitu, biasanya yang teridentifikasi itu palingan cuma beberapa aja. Ini diusulkan dari dinas terkait di Maluku Utara. Akhirnya Ibu Sherly mengatakan dengan tegas untuk tidak memberikan dana tersebut karena terlalu besar dan disuruh tunggu setelah lebaran. Akhirnya dibuatlah video sosialisasi mengajak masyarakat untuk melapor kondisi jalan yang rusak. Dengan metode ini, identifikasi yang dikatakan bisa langsung melibatkan masyarakat nih. Dan hasilnya, boom, 270 laporan itu masuk di seluruh Maluku Utara kepada Ibu Sherly. Dan bahkan laporan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bri. Itu dia, dan laporan itu dimiliki oleh Ibu Sherly secara langsung. Bayangkan, the power of social media. Itu begitu besar kan? Masyarakat bisa dilibatkan secara langsung dan dekat banget dengan pemimpinnya secara online. Akhirnya dengan ratusan laporan yang masuk tersebut, kemudian dirumuskanlah nih laporan kepada kementerian. Dan akhirnya dikucurkan dana 8 triliun untuk perbaikan. Nah, gua rasa emang setiap pemimpin di Indonesia itu harus benar-benar menggunakan sosial media sih. Selamat pagi, selamat menjelang siang rekan-rekan media. Jadi kunjungan saya hari ini sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara bersilaturahmi dan juga berkonsultasi dan minta arahan juga dari Pak Jaksa Agung tadi. Arahan dari beliau untuk memastikan Pemprov Maluku Utara bekerja sama baik dengan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Maluku Utara, saling berkolaborasi bagaimana memastikan pemerintahan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan juga memastikan pemanfaatan APBD setiap rupiahnya dimanfaatkannya dengan baik sesuai dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga, serta pemanfaatnya yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dan kami sepakat bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan, dan ke depan dalam pembuatan Pergub maupun SK kami akan terus berkonsultasi dengan pihak kejaksaan sehingga kami bisa mendapatkan legal opinion yang terbaik untuk memastikan kami Pemprov Maluku Utara selalu ada dalam koridor hukum yang benar. Itu saja arahan dari beliau, dan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas penerimaan dan welcome yang sangat baik. Semoga semua arahan dan nasihat dari Pak Jaksa Agung bisa kami implementasikan untuk memastikan pemerintahan Maluku Utara berjalan dengan akuntabel dan transparan. Ketika saya menerima amanah pada saat pelantikan 20 Februari 2025 kemarin, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, mengingat Provinsi Maluku Utara punya banyak catatan merah terkait korupsi, dan berdasarkan skor di tahun 2023, cuma di angka MCP skornya di angka 39, dan itu ada di zona merah. Tetapi ketika dipegang oleh Pak Samsudin selaku PJ Provinsi Maluku Utara, skornya menaik dengan signifikan menjadi 83. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi, OTT di Desember 2024, maka skornya turun menjadi 73. Dari zona merah sudah menjadi zona hijau. Untuk itu kami Provinsi Maluku Utara menerima dengan sangat positif kedatangan kunjungan dari tim KPK Republik Indonesia untuk menuntun kami menjadi kompas sehingga kami bisa tetap berada dalam jalur integritas. Kami tidak menyangkal, tapi kami pun tidak berdiam. Kami mau belajar, kami mau membenahi diri, kami mau skor MCP dari Provinsi Maluku Utara semakin meningkat. Diharapkan di tahun 2025 ini kami bisa setara dengan skor nasional di angka 80. Maka diperlukan tindakan yang korektif. Tujuan kami ke sini menghadiri masalah pendalaman pengadaan barang dan jasa dan perbukti audit di tahun 2025 juga akan sebenarnya menagih rekomendasi yang telah kami berikan pada tahun 2024. Jadi baik itu utang dengan pihak ketiga maupun utang dengan Pemda Kabupaten Kota. Mohon
Ibu Gubernur, hati-hati khususnya untuk hutang pihak ketiga. Kami mengharapkan sebelum itu dibayar, lebih bagus diaudit dulu. Karena bisa jadi proyek-proyek yang kita bayar hutang itu sebenarnya proyek-proyek yang banyak masalah. Karena berdasarkan hasil audit lah, nanti bayar sesuai dengan kenyataan. Saya berharap Pemda, khususnya di Provinsi Maluku Utara ini, lebih menekankan penyelesaian masalah utang. Setelah itu masalah rehab gedung dan bangunan. Kita lihat banyak gedung dan bangunan, termasuk kantor provinsi, kantor gubernur, termasuk juga rumah gubernur yang sampai saat ini tidak layak dihuni. Jadi kedepannya tugas berat untuk menyelesaikan pertama masalah prasarana infrastruktur dan sebagainya. Kedua mungkin masalah pegawai, Bu. Saya rapat jam 9, jam 10 itu belum lengkap, Bu. saya nengkur ini mau rapat atau enggak ini. Mudah-mudahan menyangkut kedisiplinan karyawan dan integritas karyawan. Jadi saya juga berharap jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan diharapkan kepada Ibu Gubernur dan Pak Wagub menyelesaikannya. Benar, administrasi bisa lengkap dan bertanggung jawab, tapi ada yang namanya asas kepatutan. Ada juga ada yang namanya output oriented. Jadi kita jangan melakukan program-program yang hanya lengkap secara administrasi, tapi harus memastikan semua program yang dikeluarkan menggunakan APBD Maluku Utara itu ada manfaatnya. Saya tutup dengan pantun ya. Ombak besar tak bisa kami hindari, tapi kami hadapi dengan hati-hati. Bersama KPK kami perbaiki diri demi Maluku Utara yang bersih dan dipercaya kembali. Dengan ASN kalau di depan sih mereka nerima-nerima aja, nggak tahu di belakang. Kalau dengan DPRD juga depan juga nerima-nerima aja. Ya. Emang waktu pergeseran anggaran di tahun ini karena sebenarnya karena Inpres 01 kita boleh dengan Pergub geser anggaran tanpa melibatkan DPRD. Tapi kan memang aturannya begitu. Nah itu sempat saya mau di-impeach tapi karena mereka pergi ke Kemendagri sendiri dan memang penjelasan aturannya demikian dan saya tidak mengubah untuk hal-hal yang aneh, murni hanya menggratiskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jadi akhirnya mereka terima. Oke. Nah sekarang kan dengan kinerja Ibu kan saya lihat Maluku Utara mengalami peningkatan sampai berapa tadi? 39 nih ceritanya. 39% ya Bu ya. Nomor 1 cerita di antara semua provinsi gitu. Itu kenapa bisa terjadi Bu? Sebenarnya itu karena hilirisasi dari pertambangan. Kalau dulu tambang itu jualnya tanah, ore. Kemudian dia jualnya ferronikel, bahan untuk bikin stainless steel. Nah, sekarang kan ada teknologi baru, jadi sapolit itu yang kadarnya tinggi 1,7 itu kan diproses jadi stainless steel. Sekarang yang kadarnya rendah namanya limonit itu 1,4% itu bisa diproses menjadi bahan prekursor untuk bikin baterai. Jadi kan value added-nya tuh naik. Dan kita by Januari bahkan sudah ada pabrik produksi baterai untuk Tesla di Maluku Utara. Iya. Jadi memang produk hilirisasi dari sisi tambang di Maluku Utara itu memang jalan. Hanya memang benar belum inklusif. Jadi ini kan bukan padat karya ya. Jadi memang dinikmatin untuk industrinya dan mungkin kabupaten yang memiliki tambang itu multiply effect untuk satu provinsi itu belum merata. Saya ini pejabat publik, saya tidak bikin aja satu Indonesia tahu. Apalagi kalau saya bikin dan saya salah dan saya tidak bisa berdiri di sini di depan Mbak Rosi dan di depan seluruh Indonesia untuk declare dan apa yang saya lakukan. Bagi saya ini juga ada di sini nih sebagai gubernur tujuannya untuk membenahi, bukan untuk merusak. Saya di sini bukan karena cita-cita saya mau menjadi gubernur, bahwa semua mata melihat saya. Saya tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan dan kompromi. Di zaman digital saat ini, saya ngomong pun dinding bertelinga, udara bertelinga, ada rekaman di mana-mana. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tidak punya dukungan politik, tidak mengerti hal-hal XX lainnya. Yang saya lakukan, apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Aturan yang ada, saya turuti sesimpel itu. Otak saya nggak nyampe untuk sesuatu yang terlalu ribet. Karena sebuah kompromi akan menghasilkan kompromi yang lain. Saya tidak berencana untuk kehilangan kebebasan saya. Saya bersyukur yang saya miliki ini lebih dari cukup. Hidup saya sederhana. Yaitu yang saya miliki, saya merasa sudah lebih dari cukup. Saya hanya butuh waktu untuk menikmatinya. Dan waktu itu saat ini saya konversikan untuk membangun Maluku. Saya menjalankan tugas saya sebagai ibu PKK, mendukung almarhum saya ketika menjadi bupati. Saya datang 2 bulan sekali melakukan tugas-tugas saya sebagai PKK. Setelah itu saya pulang. Saya bahkan bolak-balik membayar tiket saya sendiri.
karena tidak ada anggaran khusus untuk ibu PKK, kata almarhum suami saya, tidak boleh menggunakan sesuatu, ada namanya korupsi kepatutan. Itu yang saya maksud ya. Jadi kenapa? Kalau ditanya apakah saya menggunakan fasilitas saya sebagai istri bupati, saya tidak pernah memanfaatkan fasilitas saya sebagai bupati, karena saya bersyukur fasilitas saya sebagai pengusaha lebih, bahkan fasilitas saya sebagai pengusaha lebih dari fasilitas saya sebagai gubernur. Apa yang membedakan Bu Shirley dengan oligarki lainnya? Saya sudah mendeklar apa yang saya miliki, bahkan jauh sebelum saya menjadi gubernur. Sekarang saya menjadi gubernur, saya mendeklar lagi di sini dan di LHKPN. Jika ada di posisi suatu saat nanti, ada posisi di mana akan terjadi conflict of interest, maka saya akan abstain. Benchmark Ibu sebagai seorang gubernur yang memang punya perusahaan di usaha tambang adalah Ibu akan abstain atau tidak terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan ketika itu menyangkut perusahaan Ibu. Ya, dan saya juga selalu bilang ke OPD terkait, tidak perlu ada perlakuan khusus. Jika memang ada yang salah, lakukan sesuai SOP. Saya tidak punya perlakuan khusus, bahkan untuk teman, keluarga, semuanya lakukan sesuai SOP. Saya mau melakukan hal yang benar. Saya sedang membentuk sistem ini menjadi benar. Saya tidak bisa melakukan hal yang benar jika saya sendiri tidak benar. Dan ketika saya mau melakukan hal yang benar, tidak mungkin saya tidak benar, karena nanti semua orang pasti akan ada di mana-mana. Saya harus mulai benar dengan diri saya sendiri, dengan circle saya terdekat, dengan keluarga saya, teman saya, perusahaan saya, baru kemudian OPD dan sistem yang lainnya bisa mencontoh. Dan kepercayaan itu tidak bisa diyakinkan dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Biasanya korupsi itu akan berkembang ketika ada di ruang gelap. Harapannya dengan aplikasi Jaga Desa ini menjadi cahaya di tengah kegelapan. Seperti kita dalam ruangan terang seperti ini kan, orang mau berbuat pun mikir ketika itu terang. Ketika sudah diawasi nama jaksa, saya rasa nggak ada kepala desa mau coba-coba ya. Hal terbaik untuk memastikan bisa bertugas dengan baik adalah dengan sering berkonsultasi dengan aparat hukum, dalam hal ini kejaksaan. Dengan ada aplikasinya Jaga Desa ini, ada fitur konsultasi, menurut saya hal yang baik untuk para kepala desa bisa memastikan mereka tidak salah langkah. Dan saya juga diadvokat bahwa aplikasi ini bisa mengakses data pemanfaatan anggaran sehingga bisa dilakukan pengawasan jika ada hal yang salah. Intinya adalah pencegahan. Ibu Shirley Juanda Laos, sosok perempuan yang tampil di panggung politik dengan diberikan amanah otoritas oleh mayoritas Maluku Utara sebagai gubernur, muncul ke permukaan dengan sangat-sangat aktif dan juga memberikan sebuah perubahan khususnya dalam perbincangan menuju peta politik di 2029. Artinya saat ini dengan kepemimpinan Ibu Shirley yang masih terbilang cukup singkat, kurang lebih 1 tahun, sudah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Dan kalau kita perhatikan di media sosial, setiap postingan-postingan yang menayangkan di mana Ibu Shirley tampil, komentar-komentar dari para netizen itu sungguh luar biasa, memberikan decak kagum atas gaya kepemimpinan Ibu Shirley di Maluku Utara. Dan tidak sedikit dari warganet memberikan komentar bahwa inilah gubernur Indonesia, dan juga digadang-gadang sangat memiliki keterampilan, kualitas untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Dan untuk itulah sejumlah lembaga survei memasukkan nama Ibu Shirley Laos dan secara mengejutkan menempatkan beliau di 10 besar sebagai salah satu figur yang muncul namanya yang akan mengisi nanti kontestasi di 2029, apakah itu sebagai capres ataupun cawapres. Dan bahkan mengejutkan, sekelas Gibran yang saat ini mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden itu kalah ya dari hasil lembaga survei, kalah tertinggal dari popularitas Ibu Shirley Laos. Dan ini menunjukkan bahwa memang perspektif itu baik dari masyarakat ataupun dari hasil lembaga survei menunjukkan bahwa kekaguman yang disampaikan oleh
publik tanah air terhadap kepemimpinan Ibu Shirley di Maluku Utara memang tidak datang, tidak dinilai secara ujub-ujub yang begitu saja, tapi memang secara kerja nyata di lapangan Ibu Shirley menunjukkan kelasnya, sehingga warga Maluku Utara tentu kita melihat bahwa sangat pantas mendapatkan pemimpin seperti beliau dan sangat bangga tentunya, dan tidak salah pilih memilih Ibu Shirley sebagai pemimpin. Dan itu hanya sekilas tentang sosok beliau, dan banyak lagi ya perbincangan-perbincangan terkait dengan Ibu Shirley ini yang menggemparkan warganet dan juga publik di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih.